Krishna memberitahu warganya bahwa Jarasen tidak dapat memasuki pintu utama Dwarka karena Samudarep sendiri yang melindunginya. Air pun mengelilingi pintu utama. Jarasen kembali berteriak bahwa Krishna harus keluar kapan saja dan dia tidak akan membiarkan Krishna pergi. Semua orang pun memuji kehebatan Krishna. Ugrasen pun memberitahu Bismarck bahwa Jarasen pasti telah kembali ke dinastinya, sehingga Bismarck dapat kembali ke dinastinya. Bismarck pun mengatakan Krishna kawin lari dengan Rukmini, jadi dia ingin Krishna menikahi Rukmini. Devaki pun mengatakan dia akan senang jika Rukmini menjadi menantunya. Ugrapen pun mengumumkan pernikahan Krishna dan Rukmini. Rukmini pun merasakan wajah sedih Krishna, mengatakan dia tidak ingin menikahi Krishna tanpa persetujuan dan ingin tahu pendapat terlebih dahulu. Krishna pun membawanya ke samping. Radha melihat penduduk desa pergi ke suatu tempat dan bertanya kemana mereka pergi. Mereka pun mengatakan Krishna membangun kota yang indah Dwarka dan mereka semua akan melihatnya. Kutila dan Ayan pun mengejeknya bahwa Krishna menyelesaikan pernikahan Balaram dan Repati dan bahkan tidak mengundang Radha. Radha pun mengatakan untuknya keselamatan Krishna lebih penting daripada menghadiri pernikahan, jadi mereka tidak perlu repot-repot. Krishna pun bertanya kepada Rukmini mengapa dia ingin menikah dengannya. Rukmini pun mengatakan dia tahu dia mencintainya, tetapi dia tidak ingin menikah dengannya tanpa persetujuan atau cinta Krishna. Krishna pun bertanya apakah dia akan menerimanya dengan kualitas baik dan buruknya. Rukmini pun setuju. Krishna pun berjalan keluar memegang tangan Rukmini dan mengatakan mereka siap menikah. Dan nampak terlihat Repati pun bertanya kepada Balaram bagaimana Krishna setuju untuk menikahi Rukmini dengan begitu mudah. Apakah ia akan mengkhianati Radha? Balaram pun mengatakan dia tidak tahu apa niat Krishna, tetapi dia yakin Krishna tidak akan melakukan apapun tanpa alasan. Repati pun mengatakan dia akan mengunjungi rumah ayahnya untuk ritual pasca pernikahan. Balaram pun meminta Krishna untuk mengizinkannya berbicara kepada Repati. Krishna pun mengatakan Balaram tidak bisa karena tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengannya. Repati pun bersiap untuk pergi ke tempat ayahnya. Rukmini pun memintanya jika dia bisa menemaninya untuk bertemu Radha. Repati pun setuju dan membawanya bersembunyi. Krishna pun memperhatikan gerak-gerik mereka, tetapi tetap diam sampai mereka pergi dan memberitahu Balaram bahwa Rukmini telah pergi untuk menemui Radha. Balaram pun bertanya pada Krishna mengapa Rukmini berusaha keras untuk bertemu dengan Radha. Krishna pun mengatakan bahwa dia ingin Rukmini tahu seberapa baik Radha. Radha pun memejamkan matanya membayangkan Krishna dan menyapanya. Ketika dia membuka mata, dia menemukan Krishna duduk di sebelahnya dan mengatakan, akhirnya dia datang. Krishna pun mengatakan bahwa dia mengatakan ini adalah tempat Radha dan Krishna akan bertemu selalu. Radha pun mengatakan tempat kita. Dia mengulang. Dia pun mengatakan bahkan setelah bertarung dan memenangkan banyak pertempuran, dia adalah gembala sapi yang sama untuk memikat Radha. Dia pun bilang dan mengatakan dia ingin berbicara dengannya sesuatu yang penting. Radha pun mengatakan biarkan dia menatapnya terlebih dahulu dan meneteskan air mata kecintaan. Krishna pun menghapus air mata Radha. Lalu Radha pun mengatakan apa yang ingin Krishna katakan. Krishna pun mengatakan janjinya masih tersisa dan memberikan surat Rukmini yang dia sendiri kirim melalui Balaram. Radha pun membaca betapa Rukmini mencintai Krishna dan mengharapkan untuk menyelamatkannya dan kemudian menikahinya. Mengatakan dia merasa tidak membaca surat ini bukan kesalahannya dan takdirnya yang dipenuhi melalui dirinya. Krishna pun mengatakan itu benar. Radha pun bertanya apakah dia harus menikahi Rukmini untuk memenuhi janjinya. Krishna pun mengatakan dia akan melakukan hal yang sama dan tidak bisa tanpa persetujuan Radha. Radha pun mengatakan dia tahu saat reuni mereka belum tiba dan saat Rukmini dan persatuan Krishna. Krishna pun menghapus air matanya sambil mengatakan dia tahu dia akan mengatakan hal yang sama. Radha bertanya lalu mengapa? Dia bertanya. Krishna pun bilang hanya ingin mendengarnya dari mulut Radha. Mereka berdua pun bersandar di bahu satu sama lain dan menghabiskan sepanjang malam setelah matahari terbit. Dia memberitahu
bahwa sudah saatnya untuk pergi. Krishna pun mengatakan dia akan datang berulang kali dan setiap kali dia datang ke sini dan memanggilnya, Radha akan datang, pasti tidak peduli dimanapun dia terjebak dan betapapun sulitnya waktu. Dia pun meninggalkan tangan yang sedang berpegang erat dan berjalan pergi. Radha dengan semua warga Barsana melakukan puja Ma Saraswati untuk perdamaian dan kemakmuran Barsana. Radha kemudian berjalan memegang arti Rukmini dengan Repati sampai di sana dan senang melihatnya. Ugrapat pun mengatakan Radha akan menari untuk Ma Saraswati. Rukmini berpikir Radha menari dengan sangat cantik, bahkan dia ingin berdansa dengannya. Rukmini pun menari di sekitar Radha. Radha pun menari bersamanya dan memuji keterampilan menari Radha. Repati pun mengatakan Rukmini adalah temannya. Radha pun memeluknya dan bertanya bagaimana pernikahannya. Repati pun mengatakan itu berjalan dengan baik dan dia harus kembali karena ritual setelah pernikahan masih belum terjadi. Rukmini dengan penuh semangat memeluk Radha dan mengatakan dia sedang bertemu dengannya. Repati pun mengatakan temannya akan tinggal bersama Radha sampai dia kembali. Radha pun mengatakan suatu kehormatan untuk melayani Rukmini dan membawa mereka untuk menerima berkah Ma Saraswati. Lalu Repati pun berdoa, Ma Saraswati pun harus membuat Rukmini menyadari betapa murni cinta Radha kepada Krishna. Repati berharap Rukmini menyadari cinta murni Radha dan Krishna dengan tinggal bersama Radha. Lalu Radha pun meminta Rukmini untuk menemaninya ke rumahnya. Kutila pun mengatakan kepada Ayan bahwa Rukmini sendiri terlihat seperti seorang putri dan telah datang dengan maksud tertentu. Ayan pun mengatakan siapa tahu mereka akan mendapat manfaat karena hal ini. Lalu Radha pun membawa Rukmini ke kamarnya. Rukmini senang melihat bulu merak Krishna di sana. Lalu Radha pun mengatakan itu adalah bulu merak Krishna. Lalu Rukmini pun bertanya tentang idolanya. Radha pun mengatakan ini adalah Balgopalnya dan kapanpun dia ingin bertemu Krishna, dia hanya berbicara kepadanya. Kemudian Krishna akan datang. Lalu Radha pun memperkenalkan burung beo kepadanya dan mengatakan Krishna menghadiahkan burung beo kepadanya. Lalu Rukmini pun mengatakan dia sebenarnya. Radha pun menyambut omongan Rukmini, mengatakan bahwa dia adalah putri Vidarbha Rukmini dan mengetahui tentang Krishna. Lalu Rukmini pun mengatakan dia melakukan yang benar dengan datang ke sini untuk mengetahui lebih banyak tentang Krishna. Lalu Radha pun mengatakan dia harus tetap seperti warga biasa di sini, mengenakan pakaian normal dan memakan makanan seadanya. Dan nampak terlihat di sisi lain, Balaram pun mengatakan pada Krishna bahwa mereka seharusnya tidak membiarkan Rukmini bertemu Radha karena Rukmini mungkin akan menyakiti perasaan Radha dan tidak ingin itu terjadi. Jadi dia akan pergi dan membawa Rukmini kembali. Krishna pun menghentikannya dan mengatakan semuanya berjalan sesuai rencana dan dia tidak boleh ikut campur. Balaram pun berjalan dengan marah. Dan terlihat Rukmini pun mengenakan pakaian umum dan bertanya apakah dia bisa memakai perhiasan setidaknya. Radha pun mengatakan tidak. Rukmini pun bertanya apa yang paling disukai Krishna. Radha pun mengatakan Krishna menyukai mentega. Hari ini adalah Besan Pasmi, jadi dia akan mengajarinya mempersiapkan mentega. Rukmini dengan penuh semangat setuju. Radha pun menggambarkan bagaimana Krishna menyukai mentega tanpa banyak rasa manis dan dimasak dengan sangat baik dengan sedikit rasa campuran. Rukmini pun mempersiapkan mentega dan berpikir dia mencium aroma yang lebih manis dibanding menteganya di Pirdaba. Jadi dia menambahkannya, menyiapkan mentega dan menunjukkan kepada Radha bahwa mentega lebih baik daripada mentega Radha. Radha pun mengatakan biarkan Krishna sendiri yang menilai tentang mentega yang dibuat oleh mereka berdua. Lalu Radha pun membawa mentega ke kebun dan menunggu Krishna. Krishna datang dan dia menawarkan kedua mentega itu. Krishna pun mencicipi mentega Rukmini dan kemudian meminta Radha untuk memberi makan menteganya. Radha pun mencicipi mentega dan kemudian menyuapi Krishna. Krishna pun makan secara emosional dan mengatakan
mentega Rukmini itu baik, tetapi mentega Radha adalah kesukaan baginya. Ia harus memberitahu Rukmini bahwa menteganya terlalu manis dan tidak dimasak dengan benar. Lalu Rukmini pun bertemu Radha di taman dan bertanya padanya apa yang dikatakan Krishna setelah mencicipi mentega yang sudah disiapkannya. Radha pun bercanda bagaimana Krishna bisa datang ke sini dan merasakan menteganya. Radha pun mengatakan bahwa Krishna memberitahu menteganya sangat baik, tetapi terlalu manis dengan menambahkan gula terlalu banyak dan seharusnya dimasak dengan sangat baik. Lalu Rukmini pun bertanya bagaimana Krishna bisa datang ke sini. Radha pun mengatakan jika dia sangat mencintai Krishna seperti dia dapat berbicara dan bertemu Krishna di mana saja dan kapanpun bisa bertemu. Mereka berdua pun lalu pulang. Balaram datang untuk menemui Radha dan Rukmini bersembunyi melihat mereka. Balaram pun mengatakan dia mengidentifikasi dirinya, jadi dia seharusnya tidak bersembunyi dan datang di depan mereka. Rukmini dengan gugup berjalan ke arahnya. Krishna pun memperhatikan ini melalui kekuatan supernya dan mengatakan dia sudah memperingatkan Balaram untuk tidak melakukan hal itu. Sekarang dia harus menghadapi konsekuensi sekarang. Balaram pun bertanya pada Rukmini apa yang dia lakukan di sini dan mengapa dia mengenakan pakaian biasa. Jatila dan Ayan pun mendengar percakapan mereka. Rukmini pun mengatakan dia datang untuk belajar lebih banyak tentang Krishna dari Radha. Radha pun menegur Balaram karena mengungkapkan identitas Rukmini dan mengirimnya pergi. Lalu Radha pun membawa Rukmini ke tepi sungai Yamuna dan mengatakan dia dan Krishna telah banyak bermain di air ini. Lalu Gopi pun bertanya pada Radha siapa gadis yang bersamanya. Kuntila pun mengatakan dia adalah putri Pidraba Rukmini yang menikahi Krishna. Gopi pun bertanya apa yang spesial dalam dirinya bahwa Krishna menikahinya. Lalu Rukmini pun mengatakan dia mencintai Krishna. Gopi pun mengatakan mereka juga mencintai Krishna dan dia mencintai mereka. Mereka telah menghabiskan banyak malam menari dan lain-lain. Rukmini marah dan mengatakan bagaimana mereka bisa mencintai Krishna dan memerintahkan untuk berhenti mencintainya karena Krishna hanya miliknya dan sebentar lagi akan menikah. Radha pun memintanya untuk tenang saat dia berbicara dengan rasa cemburu yang begitu dalam. Rukmini pun mengatakan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan kaki mereka di air Yamuna yang kotor ini? Air Yamuna pun berhenti mendengarnya. Rukmini pun berjalan pergi sambil menangis. Gopi bertanya pada Radha, bagaimana Rukmini menghentikan mereka dari mencintai Krishna. Radha pun mengatakan dia akan berbicara dengan Rukmini. Lalu Radha pun bertemu Krishna dan mengatakan apapun yang dikatakan Rukmini adalah karena cintanya kepadanya. Krishna pun bertanya bagaimana dia bisa membenarkan kelakuan Rukmini. Radha pun mengatakan Rukmini buta dalam cintanya dan pembenarannya sah. Rukmini pun kembali ke rumah sambil menangis. Balaram pun bertanya apakah dia baik-baik saja. Rukmini pun menjelaskan apapun yang terjadi di sana dan dia melecehkan Gopi dan Yamuna secara lisan. Balaram pun memintanya untuk tenang karena Radha akan berbicara dengan Gopi dan Yamuna tidak akan merasa buruk karena dia sendiri mencintai Krishna dan siapapun yang mencintai Krishna tidak dapat tenggelam di dalamnya. Begitu Radha berjalan, Rukmini berpikir bahkan dia akan berjalan di atas air.